Jadi setelah kemarin kita membahas tentang ciri-ciri DC pinjol yang nggak akan datang ke rumah, mungkin banyak juga di antara teman-teman yang bertanya nih, kapan DC pinjol itu ciri-cirinya akan segera datang ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal akan segera datang, ini sebenarnya lebih sulit ya dibandingkan DC pinjol nggak akan datang. Karena mereka akan segera datang itu mereka nggak akan pernah bilang-bilang. Kebanyakan mereka diem-diem, tiba-tiba udah nongol di depan rumah kalian. Nah oke, dari berdasarkan catatan-catatan saya terkait DC pinjol datang, dari berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah komentar di channel ini juga, rata-rata DC akan segera datang itu kalau udah lebih dari 1 bulan, bahkan di atas 3 bulan, yang tadinya penagihannya itu kenceng banget, tiba-tiba sepi banget, tiba-tiba selama beberapa hari nggak ada kabar, nggak ada penagihan, nggak ada teror telepon, nggak ada WA, tiba-tiba DC nongol di depan rumahnya ya. Jadi ada dua kemungkinan, kalau misalnya sudah di atas 1 bulan atau di atas 3 bulan, terus kemudian penagihan itu mulai berhenti, mulai jarang nagih, nah ada kemungkinan itu nggak lama DC akan datang ke rumah, tapi itu juga tidak akan menjamin apapun ya. Jadi seperti biasa saya ingin bahas juga masalah DC ini. Ciri-cirinya apa sih akan segera datang itu? Yang pasti durasi keterlambatan, nominal yang mempengaruhi, terus kemudian lokasi deket tidaknya dengan DC tersebut, itu juga sangat-sangat penting sekali. Karena kita harus tahu bagaimana cara kerja atau pola dari DC lapangan pinjol tersebut. Karena setiap pinjol juga berbeda-beda ya. By the way, setiap pinjol itu mempunyai mekanisme penagihan DC lapangan yang berbeda-beda. Karena ada yang banyak DC-nya, ada juga yang dikit. Nah, kita nggak bisa samain dong antara DC yang banyak dan DC yang sedikit itu. So, buat kalian yang memang gagal bayar di pinjol dan merasa takut DC-nya akan segera datang, nggak perlu sih sebenarnya. Kalian cukup persiapkan diri kalian. Kalian percukup untuk tahu bagaimana cara mengatasi atau melawan DC lapangan pinjol, di mana kalian harus meminta surat-surat dokumen mereka, surat penugasan, tagihan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian sudah meminta semua itu dan memang ini valid, ya udah hadapi DC tersebut dengan biasa aja. Dan kalau perlu mungkin kalian juga standby untuk ngerekam dengan menggunakan CCTV kek atau kamera lain kek, karena itu penting. Kalau memang sewaktu-waktu DC-nya bersikap kasar, bisa kalian segera laporkan dengan beserta barang buktinya. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman ya, harusnya untuk DC pinjol legal itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin mereka semena-mena dan juga nggak mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya. So, buat kalian yang pengen tahu kapan DC pinjol akan segera datang atau tidak, ya kalian harus tahu dulu bagaimana kebiasaan orang-orang yang galbay di pinjol tersebut. Setahu saya, untuk DC yang mau datang itu mereka tidak akan keluar-keluar, mereka tidak akan ngasih peringatan, mereka tidak akan ngomong-ngomong, tiba-tiba langsung nongol di depan rumah aja. Ya, itu adalah ciri-ciri yang paling gampang yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi kembali lagi, ya tergantung juga utang kalian seberapa besar, di daerah rumah kalian banyak nggak yang galbay. Nah itu yang akan menentukan segala-galanya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga teman-teman yang galbay tetap tenang, nggak usah takut masalah DC. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Dan ya gitulah ya, jadi nggak usah takut lah. Tetap semangat, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan bisa segera membayar lunas hutang-hutangnya ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.